Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali untuk belajar bersama hari ini. Anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari tema 2 subtema 1 muatan ilmu pengetahuan sosial. Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini adalah teks proklamasi yang otentik yang dulu dibuat oleh para pendiri-pendiri negara kita. Seperti yang sudah kalian ketahui, proklamasi Indonesia Merdeka dibacakan tepat pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 di sebuah rumah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan sebagai pembaca teks proklamasi ini adalah I.R. Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta. Itu saja proklamasi Indonesia Merdeka memiliki begitu banyak makna bagi kita. Nah, berikut ini adalah makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan bangsa. Setelah berabad-abad begitu lamanya negara Indonesia dijajah oleh Belanda, lalu Jepang, dan segala penderitaan, maka dengan adanya proklamasi kemerdekaan itu adalah sebagai puncak perjuangan bangsa untuk menjadi Indonesia yang merdeka. Makna proklamasi yang kedua adalah menjadi pernyataan de facto. Apakah arti pernyataan de facto? Pernyataan de facto artinya pengakuan kepada dunia luar bahwa Indonesia menjadi negara yang merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945. Jadi, sejak tanggal itu Indonesia menyatakan, memberitakan kepada dunia luar, dunia internasional bahwa Indonesia telah menjadi negara yang merdeka. Itu disebut pernyataan de facto. Setelah adanya pengakuan de facto dari negara Indonesia, maka akan disusul munculnya pengakuan de jure. Pengakuan de jure artinya pengakuan dari negara lain bahwa Indonesia telah merdeka. Nah, kalian tahu negara mana yang mau mengakui kemerdekaan Indonesia untuk pertama kalinya? Ternyata negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah negara Mesir. Lalu diikuti juga negara Arab dan Palestina.
harga diri bangsa. Dengan proklamasi kemerdekaan, maka menaikkan harkat martabat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bebas dan merdeka. Makna proklamasi yang keempat adalah sebagai awal mulai perjuangan sebagai negara baru. Sejak proklamasi, Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri dan bukan negara yang terjajah. Makna proklamasi yang kelima adalah tonggak sejarah negara Indonesia. Makna proklamasi menjadi tonggak lahirnya bangsa baru yang bernama Indonesia. Makna proklamasi yang keenam adalah titik tolak atau awal pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. Pemerintahan di Indonesia dimulai dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, itu tadi makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sikap positif yang bagaimana yang harus kita lakukan terhadap makna proklamasi kemerdekaan itu? Proklamasi kemerdekaan Indonesia bertujuan untuk mencapai kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu diperlukan partisipasi rakyat dengan sikap-sikap sebagai berikut. 1. Mempertahankan kemerdekaan. Jadi, kita untuk mencapai tujuan proklamasi, maka kita sebagai warga negara harus bersikap. Yang pertama adalah mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, menjaga keamanan negara dari segala ancaman. Nah, kalian tentu tahu, negara Indonesia banyak mendapat ancaman baik dari dalam negeri atau luar negeri. Yang ketiga, mencintai tanah air Indonesia. Rela berkorban untuk kepentingan negara. 5. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 6. Bangga terhadap bangsa Indonesia. 7. Melaksanakan pembangunan. Nah, untuk melaksanakan pembangunan ini, kita sebagai warga negara yang baik, salah satu caranya adalah dengan tertib membayar pajak, baik pajak kendaraan bermotor atau pajak bangunan dan lain sebagainya. Kedelapan, menjaga kelestarian alam. Nah, itu tadi sikap-sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Anak-anakku, itu tadi materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang makna
proklamasi kemerdekaan dan sikap positif terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semoga semuanya bisa bermanfaat. Semoga negara kita semakin jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi